Saya punya contoh. Di sini ada contoh 1, itu adalah himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi pengurangan. Itu bukan sebuah grup. Kemudian 0 dimodulokan 4 dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan 0 dimodulo 4kan dengan 3, hasilnya adalah 3. Dan untuk seterusnya, untuk anggota yang anggota 1 itu ketika kita modulokan dengan 4, kita operasikan dengan 0, itu akan menghasilkan 1, dan 1 kita modulo 4kan dengan 1, hasilnya adalah 2. 1 kita modulo 4kan dengan 2, hasilnya adalah 3. 1 kita modulo 4kan dengan 3, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Kenapa tidak 4 saja seperti itu? Karena kita ingat kembali, kita menggunakan modulo 4. Ketika 1 ditambahkan 3, hasilnya adalah 4, maka modul 4 dari 4 ketika kita modulokan 4, maka hasilnya adalah 0 karena sisa pembagiannya itu tidak ada. Kemudian ketika 2 kita tambahkan dengan 0, kemudian kita modulokan dengan 4, maka hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 1, berarti kan 3. 3 kita modulokan 4, berarti hasilnya tetap 3. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 2, kita modulokan dengan 4, hasilnya juga 0 karena 4 modulo 4, sisa pembagiannya itu tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 3, itu hasilnya adalah 5. Kemudian kita operasikan dengan modulo 4, hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir, untuk anggota 3, ketika 3 kita tambahkan dengan 0, kemudian kita modulokan dengan 4, maka hasilnya adalah 3. 3 kita tambahkan dengan 1, kemudian modulokan dengan 4, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 3 kita tambahkan dengan 2, kita modulokan kembali dengan 4, maka hasilnya tidak adalah 1. Kemudian ketika 3 kita tambahkan dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita modulokan lagi dengan modulo 4, maka hasilnya adalah 2. Karena 6 ketika kita bagikan dengan modulo 4, sisanya adalah 2. Kita akan identifikasi apakah himpunan ini tadi, himpunan Z4 dengan modulo 4, itu memenuhi syarat-syarat dari grup atau bukan. Yang pertama, kita dapat identifikasi dari tabel Cayley yang sudah kita buat tadi. Kita dapat identifikasi bahwasanya dari hasil-hasil tersebut kita bisa lihat bahwasanya telah memenuhi syarat tertutup. Kenapa memenuhi syarat tertutup? Karena ketika kita lihat dari hasil-hasilnya dalam tabel tersebut, itu hasilnya itu adalah elemen dari Z4. Jadi bisa kita lihat untuk baris yang pertama itu hasilnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk baris yang kedua hasilnya adalah 1, 2, 3, dan 0. Kemudian untuk baris yang ketiga hasilnya 2, 3, 0, dan 1. Kemudian untuk baris yang keempat hasilnya adalah 3, 0, 1, dan 2. Kita bisa simpulkan bahwasanya dalam tabel Cayley ini telah memenuhi sifat tertutup karena semua hasilnya, anggota-anggota dari operasinya itu menghasilkan elemen-elemen di mana elemen tersebut adalah anggota dari Z4 itu sendiri. Kemudian untuk sifat asosiatif, ini kita bisa ambil sebarang dari anggota dari Z4, di mana nantinya ketika kita operasikan dengan dalam kurung A bintang B dibintangkan lagi dengan C akan sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Nantinya ruas kiri dan ruas kanannya akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk syarat yang ketiga adalah identitas.
kita bisa lihat di situ bahwasanya identitas dari penjumlahan dengan modulo 4 dengan himpunannya adalah Z4, identitasnya adalah 0. Kenapa? Karena ketika kita ambil sebarang dari anggota Z4 tersebut, kemudian kita operasikan dengan identitasnya, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi ketika ada sebuah bilangan A, kita jumlahkan dengan 0, itu akan sama dengan 0 dijumlahkan dengan A, akan menghasilkan dirinya sendiri. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya pada tabel Cayley ini untuk Z4 dengan operasi modulo 4 itu telah memenuhi unsur dari identitasnya. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu sifat inverse. Sifat inverse tadi bisa kita ingat kembali bahwasanya ketika ada A dibintangkan dengan A inverse-nya akan sama dengan A inverse bintang A, itu akan sama dengan sebuah unsur identitas. Tadi sudah kita temukan bahwasanya unsur identitasnya itu adalah 0 pada modulo 4. Kita akan cari bahwasanya inverse dari 0, kita bisa perhatikan dalam tabel Cayley-nya bahwasanya inverse dari 0, kita bisa lihat mana yang menghasilkan sebuah unsur identitas atau menghasilkan 0. Jadi 0 itu akan dioperasikan dengan siapa? Dia akan menghasilkan 0 atau identitasnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya inverse 0 itu akan sama dengan 0, inverse-nya adalah 0. Kemudian untuk inverse dari 1 itu adalah 3, karena ketika 3 dioperasikan dengan 1 akan menghasilkan 0. Kemudian inverse dari 2 sendiri itu adalah 2, dan inverse dari 3 adalah 1. Kemudian untuk contoh lain sebuah himpunan itu bisa dikatakan grup atau bukan. Yang pertama itu saya punya contoh bahwasanya yang pertama terdapat himpunan bilangan real R terhadap operasi penjumlahan, itu adalah grup. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan real R tak 0 terhadap operasi perkalian, itu juga termasuk dalam grup. Untuk yang ketiga, contohnya adalah himpunan matriks 2x2 dengan M3 bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan matriks, itu juga termasuk dalam sebuah grup. Nanti silakan Anda identifikasi tentang keempat syarat tersebut, apakah ketiga contoh itu tadi memenuhi grup atau bukan grup. Kemudian setelah tadi kita sudah bahas tentang sebuah grup, maka sebuah himpunan itu juga bisa dikatakan himpunan itu bukan grup ketika himpunan tersebut tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat sebuah himpunan disebut sebagai grup. Saya punya contoh, di sini ada contoh 1, itu adalah himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi pengurangan, itu bukan sebuah grup. Kenapa bukan sebuah grup? Kita akan identifikasi apakah tertutup. Jawabannya adalah iya, karena ketika kita ambil sebarang himpunan bilangan bulat Z, ketika kita operasikan dengan pengurangan, maka hasilnya adalah himpunan bilangan bulat Z itu tersendiri. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya contoh ini memenuhi sifat tertutup. Kemudian apakah asosiatif? Jawabannya adalah tidak. Karena ketika kita ambil sebarang bilangan A, B, dan C, ketika kita operasikan dengan operasi asosiatif, maka hasilnya tidak akan sama dengan ruas kirinya maupun ruas kanannya. Kita akan ambil contoh, di mana saya akan ambil contoh untuk A-nya itu adalah 5, kemudian B-nya adalah 2, dan C adalah 1. Kita akan operasikan ketika 5 dikurangi 2 itu dalam kurung, kemudian dikurangi dengan 1, maka hasilnya tidak akan sama dengan 5 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 1. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya tidak menghasilkan nilai yang sama. Jadi untuk contoh ini, himpunan bilangan bulat Z dengan operasi pengurangan, bisa kita simpulkan bahwasanya himpunan ini adalah bukan grup karena tidak memenuhi sifat asosiatif. Kemudian untuk contoh yang kedua, himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian biasa bukanlah sebuah
grup. Baik, mari kita identifikasi untuk sifat yang pertama, yaitu tertutup. Bisa kita lihat bahwasanya untuk ketika saya mengambil dua bilangan, kemudian kita operasikan dengan perkalian biasa, maka hasilnya juga akan merupakan elemen dari bilangan bulat tersebut. Kemudian asosiatif. Untuk asosiatif juga akan memenuhi sifat asosiatif. Jadi untuk ruas kiri dan ruas kanan ketika kita menggunakan operasi perkalian, maka hasilnya juga akan sama gitu. Kemudian untuk unsur identitas, jadi untuk unsur identitas di sini untuk perkaliannya terdapat unsur identitas, yaitu unsurnya adalah 1. Bisa kita ambil contoh ketika kita ambil bilangan 2 ketika kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu 2. Kemudian untuk inverse, apakah memenuhi inverse? Jadi bisa kita lihat bahwasanya ketika saya mengambil bilangan 2 tersebut adalah elemen dari bilangan bulat, tidak memiliki inverse di bilangan bulat itu, karena inverse dari 2 itu adalah setengah, dan setengah bukanlah elemen dari bilangan bulat Z dengan operasi perkalian. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian ini telah memenuhi 3 syarat, namun tidak memenuhi 1 syarat identitas. Itu tadi contoh dari sebuah grup dan bukan grup. Semoga bisa dibedakan bahwasanya kita bisa simpulkan bahwasanya untuk sebuah grup itu harus memenuhi tadi yang pertama, yaitu tertutup. Jadi ketika ada A bintang B, itu akan menghasilkan sebuah nilai di mana bilangan tersebut adalah elemen dari G tersebut. Kemudian yang kedua adalah asosiatif, di mana ketika dioperasikan dengan asosiatif dalam kurung A bintang B kemudian dibintangkan lagi dengan C, itu akan sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Ruas kiri dan ruas kanannya akan sama, dan kemudian terdapat unsur identitas, yaitu A bintang E akan sama dengan E bintang A, akan menghasilkan dirinya sendiri atau A tersebut. Kemudian inverse-nya yaitu A bintang inverse sama dengan inverse bintang A akan menghasilkan unsur identitas. Jadi sebuah himpunan bisa dikatakan sebuah grup apabila memenuhi syarat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Baik, itu materi dari saya. Semoga bisa dipahami untuk membedakan sebuah himpunan itu adalah grup ataupun bukan grup. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting.
Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.